Halo teman-teman, saya Aldi Christian Tarigan. Saya akan menjelaskan mengenai sinopsis ataupun penjelasan mengenai satu film yang judulnya Hacksaw Ridge. Ini merupakan film yang mengangkat tentang materi seputar peperangan atau bahkan menyangkut tentang humaniter atau hukum humaniter. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sebenarnya film ini adalah film yang sangat spektakuler, di mana mengaitkan beberapa hal ataupun beberapa kejadian di dalam peperangan untuk mengatasi atau bahkan melihat dalam kejadian perang pada masa Jepang dan Amerika Serikat berperang. Sebenarnya ini waktu perangnya itu adalah waktu setelah penyerangan Jepang ke Pearl Harbor, di mana waktu itu menyerang pangkalan militer Amerika Serikat itu sendiri. Peperangan yang terjadi itu adalah peperangan antara Jepang dan Amerika. Namun saat itu ada seorang prajurit beragama Kristen. Dia sangat patuh banget kepada firman yang dilaksanakan oleh agamanya dan mengatakan bahwa dia tidak ingin memegang senjata walaupun dia di dalam perang. Namun dalam gejolak batinnya, dia merasa kalau dia harus ikut perang karena teman-teman dan saudaranya dia adalah orang-orang yang ikut perang juga. Jadi dia tidak mau diam sendiri, dia tidak berbuat apa-apa dan lain sebagainya, sehingga dia memutuskan untuk ikut menjadi prajurit pada saat itu. Namun sayangnya, dia mempunyai dua hal yang menjadi acuan dia kenapa dia tidak memegang senjata atau dia memutuskan untuk menjadi prajurit yang tidak memegang senjata. Satu adalah karena dia punya trauma masa lalu, akibat dia pernah melukai saudaranya dan juga pernah mengangkat senjata kepada ayahnya ketika berusaha untuk melakukan kekerasan kepada ibunya. Begitu juga alasan kedua adalah ketika dia sangat taat dan sudah berjanji kalau dia tidak akan memegang senjata sesuai dengan firman Tuhan, dia tidak akan membunuh orang dan lain sebagainya. Sehingga ini membuat jadi gejolak militer ketika dia tidak bisa ataupun tidak mau mengangkat senjata, dia menjadi pasukan medis. Namun sayangnya ada beberapa hal yang akan dibahas dalam topik ini adalah bagaimana pada akhirnya sang prajurit ini yang tidak memegang senjata menjadi prajurit medis dan membantu para korban-korban yang terluka pada peperangan Hacksaw tersebut. Sehingga pada akhirnya akan ada beberapa analisis dari kelompok kami mengenai apa sih atau apa saja pelanggaran humaniter yang dilakukan oleh beberapa orang ataupun bahkan beberapa negara di dalam film Hacksaw itu. Terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hukum humaniter ketika mereka ataupun pasukan Jepang mengincar para medis ataupun tentara medis. Yang kedua adalah penyiksaan terhadap tawanan. Yang ketiga adalah penggunaan granat tangan yang menyebabkan penyiksaan, sehingga tiga ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya di video berikutnya. Di sini saya akan membahas terkait dengan pelanggaran yang terjadi akibat dari penyerangan tenaga medis. HAI memberikan perlindungan khusus kepada personel medis dan fasilitas kesehatan. Mereka dianggap sebagai non-kombatan dan tidak boleh menjadi sasaran serangan, yaitu alasannya adalah yang pertama ada fungsi kemanusiaan, yang dimana personel medis memiliki peran penting dalam memberikan perawatan kesehatan kepada korban konflik, baik kombatan maupun non-kombatan. Menyerang mereka akan menghambat upaya bantuan kemanusiaan dan memperpanjang penderitaan. Lalu ada yang kedua, yaitu simbol netralitas. Tanda-tanda khusus seperti palang merah atau bulan sabit merah pada kendaraan dan seragam medis menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat dalam permusuhan. Menyerang mereka adalah pelanggaran terhadap simbol-simbol perlindungan internasional. Lalu yang ketiga, yaitu prinsip kemanusiaan. HAI didasarkan pada prinsip kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia dalam konflik bersenjata. Menyerang personel medis bertentangan dengan prinsip ini. Ada kejahatan perang. Menyerang personel medis secara sengaja dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pelaku dapat dituntut secara individual di hadapan pengadilan internasional ataupun nasional. Lalu ada tanggung jawab negara, yang dimana negara yang anggotanya melakukan serangan terhadap personel medis dapat dianggap bertanggung jawab secara internasional. Lalu ada perlindungan hukumnya. Hukum humaniter internasional memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap personel medis. Itu termasuk pertama, kekebalan dari serangan langsung, di mana personel medis tidak boleh menjadi sasaran serangan. Lalu yang kedua, kebebasan bergerak. Personel medis harus diberikan kebebasan untuk menjalankan tugasnya.
Lalu ada perlindungan terhadap fasilitas kesehatan yang dimana rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya harus dilindungi dari serangan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi penggunaan granat tangan dalam hukum humaniter internasional. Penggunaan granat tangan tidak secara mutlak dilarang dalam hukum humaniter internasional. Namun penggunaannya diatur ketat dan dibatasi oleh sejumlah prinsip dan aturan. Hukum humaniter internasional mengatur penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata dengan tujuan melindungi korban perang, baik kombatan maupun non-kombatan. Salah satu prinsip utama hukum humaniter internasional adalah larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Tidak semua jenis granat dilarang. Granat tangan secara umum tidak dilarang, tetapi jenis tertentu yang dirancang untuk menimbulkan penderitaan yang berlebihan, seperti granat yang mengandung bahan kimia beracun atau yang menyebabkan luka mengerikan adalah ilegal. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang penggunaan granat tangan dalam hukum humaniter internasional. Penggunaan granat juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip lain dalam hukum humaniter internasional, seperti diskriminasi, yaitu larangan menyerang warga sipil atau objek sipil secara langsung. Yang kedua ada proporsionalitas, yaitu kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan harus sebanding dengan keuntungan militer yang diperoleh. Kemudian ada kebutuhan militer, yaitu penggunaan kekerasan harus terbatas pada apa yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah. Kapan penggunaan granat itu dilarang? Yang pertama terhadap non-kombatan, yaitu menggunakan granat terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran secara langsung adalah pelanggaran hukum humaniter internasional. Di area yang diduga banyak warga sipil seperti di area rumah sakit, sekolah, atau tempat ibadah lainnya yang dilarang karena berpotensi menimbulkan korban sipil yang besar. Cara penggunaan yang tidak benar yaitu penggunaan granat dengan cara yang tidak semestinya, seperti menargetkan orang yang telah menyerah atau terluka, juga merupakan pelanggaran. Akan menjelaskan tentang penyiksaan terhadap tawanan perang. Hukum humaniter internasional memberikan perlindungan khusus kepada personel medis dan fasilitas kesehatan. Mereka dianggap sebagai non-kombatan dan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Alasannya yang pertama karena sebagai fungsi kemanusiaan. Personel medis memiliki peran penting dalam memberikan perawatan kesehatan kepada korban konflik, baik kombatan maupun non-kombatan. Menyerang mereka akan menghambat upaya bantuan kemanusiaan dan perpanjang penderitaan. Simbol netralitas, yaitu tanda-tanda khusus seperti palang merah atau bulan sabit merah pada kendaraan dan seragam medis, menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat dalam permusuhan. Menyerang mereka adalah pelanggaran terhadap simbol-simbol perlindungan internasional. Prinsip kemanusiaan di dalam HHI didasarkan pada prinsip kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia dalam konflik bersenjata. Menyerang personel medis bertentangan dengan prinsip ini. Konsekuensi hukum kejahatan perang, menyerang personel medis senjata secara sengaja dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pelaku dapat dituntut secara individual di hadapan pengadilan internasional maupun nasional. Tanggung jawab negara. Negara yang anggotanya melakukan serangan terhadap personel medis dapat dianggap bertanggung jawab secara internasional. Perlindungan hukum. Jadi hukum humaniter internasional memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap personel medis, termasuk seperti kekebalan dari serangan langsung. Jadi personel medis tidak boleh menjadi sasaran serangan. Kekebalan bergerak. Personel medis harus diberikan kebebasan untuk menjalankan tugasnya. Perlindungan terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya harus dilindungi dari serangan. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulan yang kelompok kami dapati tentang film Hacksaw Ridge menggambarkan keberanian luar biasa Desmond Doss, seorang tentara medis yang menolak untuk membawa senjata atau mengambil nyawa sesuai dengan keyakinan religiusnya. Dalam konteks hukum humaniter internasional atau HI, film ini mencerminkan prinsip-prinsip penting yang melindungi personel medis dan fasilitas kesehatan di medan perang. Kesimpulan dari keterangan ini adalah bahwa hukum humaniter internasional memberikan perlindungan khusus kepada personel medis
medis yang dianggap sebagai non-kombatan, tindakan menyerang personal medis seperti yang dilakukan DOS merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Hukum humaniter internasional berupaya untuk mengurangi penderitaan dan konflik bersenjata dan menekankan pentingnya fungsi kemanusiaan yang dimainkan oleh personal medis. Film ini tidak hanya menyoroti kengerian perang, tetapi juga menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan, keberanian, dan pengorbanan tetap ada di tengah situasi ekstrim. DOS menjadi simbol perlindungan yang seharusnya diberikan kepada semua personel medis yang berperan penting dalam memberikan perawatan dan menyelamatkan nyawa di tengah kekacauan perang. Terima kasih.